gimana gitu, terus apa tapi gue sih bukan mungkin, gue yakin dia hamil. Iya. Gue sangat yakin banget dia hamil. Wah, lucu loh. Kalau ini lucu loh, perempuannya tuh. Mas Bang Mongol ketarik terus sama perempuan ini. Iya, dia ke sini nih, terus dia ke sini. Iya. Di sini. Wah, lucu. Nanti dapat kok. Jagain Mbak, gue jagain Om Hao. Iya, apa? Jagain Mbak, kesabet soalnya. Portal hijau tuh di tempat hijau tuh kebuka tuh. Ini tapi kayaknya ini ya informatif ya Mas ya. Ini apa ya? Namanya siapa Mas? Ini apa ya? Kasihan ini tapi kayak Jagain Mbak. No, gambar. Kalau lu boleh nih, gue minta tolong lu gambar ini. Jadi antara ini ada apa ini? Oke, jadi ini Saradik, kita bingung nih mau ngomong apa. Enggak. Jadi kita sekarang lagi ada di ruang tengahnya di Hari Misteri Sara. Nah, ini adalah tempat di mana kita ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang tidak sempat dibicarakan pada saat syuting kemarin ini ya. Iya, terakhir kali. Terakhir. Jadi kemarin tuh sempat kan sama Mongol. Iya, betul. Ada Mas D sama Om Hao. Nah, Fadi waktu itu nggak bisa ikut. Ya. Jadi ternyata baru terpecahkan misterinya itu setelah kita pulang. Ya. Oke. Kan pada saat di hari itu gue nggak enak badan, jadi gue nggak megang kamera. Waktu itu yang megang Nadif. Pas lagi pada saat gue ngeliat kalian syuting, ada momen gue yang kayak ngantuk karena memang nggak enak badan, lagi meriang, ngantuk terus merem-merem gitu. Tapi seakan-akan, gue nggak tahu ya, gue nggak pernah astral, tapi seakan-akan kayaknya gue lagi astral. Gue ngelihat kalian syuting soalnya. Jadi di momen itu gue ngelihat kalian syuting lagi, jadi istilahnya kayak kalau misalnya kita syuting itu gue posisinya agak jauh, jadi gue ngelihat kayak ada cahaya gitu, cahaya lampu ke kalian, ada kamera-kamera, gue di belakang kalian, tapi gue makin lama kayak ketarik gitu, makin jauh, makin lama, jadi kayak kalian Kayak makin sedot, jauh, kayak ketarik. Terus akhirnya gue kebangun gitu, terus ada salah satu kru namanya Jen, gue bilang, Jen, tolong liatin gue ya, takut, karena gue nggak tahu ya, maksudnya pada saat itu gue mikirnya takutnya gue lagi kosong, ada yang masuk kan gitu mikirnya kan, ya gue berpikir yang terburuk aja lah dulu kan. Ya, window-nya lagi kebuka, ada yang nyusup. Terus akhirnya gue bilang hati-hati, takutnya loncat ke tengah-tengah itu kan, soalnya Mongol kan sempat juga bilang ketarik-ketarik terus kan. Betul. Takut ke situ. Terus pada saat terakhir ditambah lagi kita mau udahan, Mongol ngelihat yang di seberang tuh, ingat kan? Kata Mongol, kayaknya di sana lebih kenceng, ya kan? Terus nggak lama Mongol ngajak Wisnu ke atas. Betul. Terus Sarah bilang, wah kita mau dipisah-pisah nih, mau dipisah-pisah. Terus soalnya si Om Mas Hao juga ngerasa ada yang mau berusaha mau mengajak komunikasi terus, kayak berusaha mancing dia untuk ngebuka gitu kan. Itu manipulatif, kalau misalnya Mas Hao ngebuka, masuklah mereka dan akhirnya manipulate kita semua gitu loh. Soalnya kan di hari itu kalau nggak salah Sarah pun juga nggak ngebuka banyak kan. Iya. Itu jadi di situ gue ngerasa kayak tadinya karena kan masih di sana tuh ngerasa kebetulannya terlalu kebetulan banget gitu kan. Nah pada saat pulang selesai pulang itu badan gue nggak tiba-tiba yang tadinya meriang panas gitu udah nggak. Di mobil, Begitu Mas? di mobil tuh, begitu udah jalan keluar dari lokasi, tiba-tiba loh kok badan gue nggak kenapa-napa, badan gue cuman biasa aja. Sampai rumah gue bilang sama Sarah, kenapa ya kok gue pada saat sudah pulang kok ngerasanya malah udah mendingan. Terus tadi pas gue ceritain juga ke Sarah, gue kayak ketarik. Ternyata Sarah bilang, oh ketahu nih gue nih, kayaknya Sarah berusaha untuk didistract, jadi banyak distraction gitu. Jadi kayak oh dia mikirin gue sakit, terus Mongol mau ke atas, Mas Hao begitu, jadi
kayak Sarah tuh dibikin nggak fokus. Tadi tuh sengaja mau dipecah-pecah semuanya. Tadi Rian sekujur tubuh panas. Aku panas begitu udah keluar dari situ, cuma teriak doang, panasnya nggak ada. Nah maksudnya gini, kenapa gue dipanggil sama Nadine, ingetin buat ngebahas di tanggal 14. Aku tadi aku kan sempat tidur gini kan. Astral Hilang. Aku ngeliat, aku berdiri di belakang. Jadi kayak Dika kalau habis closing. Jadi aku tiba-tiba ngeliat ini syuting, lampunya begini, terus aku mundur. Jauh. Lampunya jadi kecil. Wah, langsung bangun pas. Aku langsung bangun. Tanya, gue ngomong sama Jen. Ya. Gue ngomong apa tadi sama lo, Jen? Apa tuh? Ya tadi pas itu gue ngomong apa sama lo? Jen, jagain gue ya. Gitu. Oh iya, yang lu tepar kan di bangku. Jagain gue, takut gue loncat. Iya benar. Terus tadi makanya pas Nunu mau ke atas mau ngomong gitu nggak? Kita tidak akan buka apapun. Tidak, no open. Nggak boleh buka portal. Iya, terserah Nunu kalau mau ke atas. Cuman gue pengen dia ngegambarin apa yang dia lihat dan gue lihat. Mudah-mudahan sama. Dan kita paling minta waktu 5 menitan doang. Iya. Tadi kita pembangganan kita aja, jangan gitu. Gua masih pikirannya nggak apa-apa ya buat konten. Gua mikirnya tadi nggak apa-apa buat Ya, konten ke atas. Biar ada pergerakan gitu kan. gitu di atas, tapi aku di atas mau dikonsum. Nah, Nih. Ada lampu. Ada lampu. Cuman 2 lantai kan? Soalnya Hati, Mas. nggak gua yang senterin sini. Iya. Nuno senterin belakang. Iya. Paling atas. Oh iya, paling atas banget. Kok gue jadi merinding ya? Iya. Gak, gue merinding parah loh. Iya. Ini dulu. Siapa lagi? Mas, ini udah kita aja kan? Jangan terlalu banyak. Iya, for sure. Ini manifestasi di Mas Mongol. Dimatiin loh. Padahal gue baru habis cabut dari chargeran. Senter gue mati. Ayo. Padahal gue tumpah demi Tuhan. Syuting DMS gue 3 hari masih bisa nyala. Sekarang mati. Iya. Padahal baru di charger. Lu tanya Billy, dia yang ngambil dari chargeran. Allah. Keluar bang. Iya. Hati ya Mas Mongol ya ini. Tapi ya, oke. Mas Mongol. Ini aja. Nggak boleh ke sana ya. Mas Mongol. Kamu bisa boleh afirmasi ya. Mereka tahu kita datang. Ya. Mereka tahu kalau kita harus mereka gitu. Iya, betul. Nah, untuk Biar nggak manifestasi. Yang sampai gua lompat. Di dalam Tuhan gua. gimana tadi Mas Mongol? Jadi gini. Dari Di tempat ini karena dulunya adalah sungai yang besar dan dalam, menghasilkan banyak hal-hal yang berhubungan dengan demons pastinya. Sebelah kanan ya di situ. gua lihat seperti kayak ada apa ya, kayak kertas terobek. Kertas HPS, tengah-tengahnya kayak kebeset. Nah, kebeset ini tuh ada sosok-sosok yang keluar masuk, bukan dari teritori, tapi justru dari sisi Dari di. Iya, betul. Nah, Which is karena ada portal kan. nah, portal kebuka ini akhirnya di ini berasimilasi, beradaptasi, berkolaborasi, berkolaborasi membuat satu kesatuan besar. Tapi gini aja, ini PR buat kita. Oke. Kita kalau memang diizinkan oleh Tuhan pasti balik lagi. Itu aja. Palingnya kita udah pick up di sini ya. Iya. Ya. Ini nih area ini nih kertas, ini tuh robek. Kayak itu loh. Pernah nonton Transformer nggak?
Yang pintu dibuka terus mereka Iya, keluar benar. turun-turun. Yes, betul. Nah itu udah dari dulu dan sampai sekarang Kayak- portal ini nggak ditutup. Iya benar. Kayak robekan multiverse. Yoi. Ya. Dan yang keluar masuk adalah di. Ya betul. Oke, for sure. Gue udah dapat. Ya. Bener kan? Lu dapat kan? Langsung aja. Ini nggak apa gitu. Langsung ke bawah kan? Turunnya langsung turun gitu. Oke. Aku dapat ke Mas Momo. Dapat kan lu? Dapat. Aman. Ini di. Iya. Aman. Satu lagi ya. Kita closing. Ini apa ini? Oh, mic kedua. Oh, pantesan gua gambar po itu. Iya betul. Bener kan? Iya. Tadi Rian aman kan? Udah bisa ngeluarin diri kan? si orang hamil. Mbak orang udah partial di Mas Mongol kok udah perempuan. Kita mau itu di sini. Lockdown. Nggak lockdown? Nggak jadi. Enggak. Nggak jadi. Udah kondusif. Nggak jadi kita. Nggak jadi lockdown ya? Oh nggak jadi. Nggak jadi lockdown. Closing jadinya. Udah. Tadi udah ada kesimpulan juga. Ya Allah. Jadi nanti akan masuk tayangan. Gak apa-apa, ada pergerakan. Oh, oke. Jadi gue masukin tayangan juga. Jadi kita berdua naik ke atas. Kan ini dari rasa penasaran Mongol dan Wisnu. Kita berdua tuh udah ngerasain bahwa ada sosok dari makhluk lain yang menjadi lead di tempat ini. Nah, pas tadi kita pertama kali buka tuh mau udah ngelihat sosok itu. Cuman kan pingin memastikan. Tapi kan kita nggak tahu apakah ini bagian dari strategi mereka untuk kita spray, Kepecah. akhirnya kekuatan kita tidak berkumpul menjadi satu kekuatan utuh. Yes. Nah di saat di atas kita udah mulai ngerasain juga sesuatu yang berbeda. Jadi akhirnya pas juga dengan keinginan kita kayaknya jangan diperpanjang karena kalau dengan kekuatan Mongol dengan Nunu kita juga punya Tuhan, tapi kita lebih memikirkan bahwa yang kita bawa juga bukan cuma kita berdua, ada tim kamera. Dan kebetulan kita udahlah mending kalau memang masih ada waktu yang lain, kesempatan, kita akan kesini dan kita akan ngulek sosok tersebut. Tetapi semuanya kita kembalikan lagi ke yang kuasa. Kalau memang mengizinkan kita untuk come again, we come again. Dan tadi for sure pas pada saat kita nyampe di atas, langsung mau, ini baru mau gambar nih sebelum Mbak ngomong gini, di aku udah ada rasa kayak ada yang mau konsum kita. Iya, jadi Mau- kayak ada yang apa? Kayak ada mau take over kita. Kayak ada ini loh, maksudnya kayak burung tuh kayak memasukin Yes. sayapnya tuh bukan buat nudung kita, bukan buat buat melindungi. melindungi, tapi kayak pingin menyakitimu gitu. Ya. Jadi ya udahlah, akhirnya kita berhenti. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, pemberesan dan pendamaian terjadi ya kan. Buat teman-teman yang mungkin ada di seputaran sini sebagai makhluk yang tidak terlihat, saya sih lebih berharap adalah silakan tetap ada di sini, tapi kalau boleh jangan mengganggu terlalu berlebihan atau terlalu ekstrim. Oke? Mbak, tadi Mbak mikir makanya Mbak agak ngegas, turun semuanya gitu. Terus pada saat selama kita penelusuran, di tengah itu aku ngeliat ada yang jatuh Nah, itu berkali-kali. siapa tuh? Ada lu kan? Dengar Gua nggak? ngeblank, gua pengen ke tengah juga tadi. Ngeluping ya? Yang pas lo sama gua, mas-masnya ngomong apa? Kita tumbal. Mas-masnya ngomong apa? Ya penjaganya. Ada perempuan hamil loncat. Itu jatuh. Oh iya. Di ban meja judi. Iya. Nah si Mas Lo sendiri ngerasa kayak dipaksa untuk ngebuka komunikasi. Jadi kayak sengaja ayo gitu. Makanya Mbak tahan, nggak ada Mbak nggak buka. Mbak tahu karena it's not safe gitu. Terus Mbak kayak enggak, gue nggak mau gitu. Ini udah demonic, udah pasti itu it's demonic. Cuman Mbak tadi kayak manjangin karena kan memang harus ada cerita, paling nggak kita udah di situ. Nah, tadi pada ngerasa nggak tahu ya. Gua ngerasa syutingnya sebentar. Padahal udah sampai setengah jam. Mbak pikir masih 15 menit tadi? Si Opal ngerasa si Opal ngerasanya cuma Makanya 30 menit. Tapi emang sebentar sih, ngerasa sebentar. 1 jam, setengah jam. Setengah jam. Itu belum termasuk lu prepare kan? Belum. Itu Syutingnya doang. baru- Syutingnya tapi doang kan? kameranya nanti, begitu kamera nyala 1 menit 30. Anjing gue merinding dah. Iya, Orang itu. berasa cepet Pas banget. tahu ngerasanya 30 menit. Oh iya, itu nggak nyala. Iya. Nyalanya bukan kalau aki ngedrop kan bunyi kan beda Pak ya. Kalau ini
tek gitu kan. Kalau ini trek geser dikit nyala. Center sempat dibikin nyari dulu. Dibikin ya? Emang lu shoot tadi? Masih buang Enggak. Bang Iblis itu. Nah, maksudnya Tadi Mbak. iya, kita bisa labelin gerbang Iblis 2. Dia masih nggak Mas Dipo kacamatanya Tengah nggak. badan Mbak panas, terus pas turun ke bawah, belakang sampai dari perut sampai punggung tuh gue ngerasa kayak tusuk. Nah, Mbak dari depan atau belakang? Sama dada nih tadi masuk namanya dada. Ini, gue udah dari awal tuh kayak, gue bilang temen-temennya biasanya gue kalau masih yang ramah kuat, gue bilang, gue mau megang kamera, gue mau megang kamera atau mah, nggak kuat gue. Aku tadi jagain, aku perasaannya ya, gue jagain banyak orang. Gimana ya, betul gak ya? Makanya Mbak sama sekali nggak ini, terus Mbak kayak wah, semua yang ada di sini, kok belakangnya ada semuanya nih Mbak lihat. Mungkin Mbak udah hafal kalau misalnya Mbak coba buka, masuk, ini setan. Jadi terpainnya gue ada testing. Saya tadi bilang ke Mas Nuno dari sekian banyak syuting baru kali ini saya enak bener-bener mual. Ya, makanya tadi aku kayak ngeliat anak-anak perhatiin. Rian kalau Rian perhatiin Mbak nggak kayak biasanya juga. Mbak kayak pindah-pindah sini ke dulu, sini satu-satu Mbak. Lihat semua. Nggak mau nih karena jangan sampai gue ngelindungin om sama itu terus Yusuf. Jadi aku bener-bener kayak aku gedein gitu. Tapi aku nggak ngomong ke Nuno. Biar aku Nuno kan menjagain Mongol kan tadi. Jagain Mongol. Mulu. Kok kayak Yang perempuan itu ngecon terus. Iya. kita semua di live Nuno. Semua anak-anak Mas di satu ada. Iya. Jadi yang apa sosok yang ada di ini masih nyala kan? Jadi salah satu sosok yang ada di situ emang karena dari dulunya itu kan udah pertumpahan darahnya udah banyak. Jadi tuh kayak makanannya dia gitu loh. Nah, jadi yang mungkin perempuan yang loncat juga itu dalam pengaruhnya. Iya. Semuanya. Jadi masuknya dia mungkin putus asa atau apa terus bener-bener udah dan aku nggak tahu kenapa ngerasanya nggak cuma satu. Ada banyak Bang. Maksudnya yang mati. Iya. Ya kita nggak tahu. Kalau dari Nasum tadi itu dari 90 udah kosong. Dari tahun 90. Bayang kali. Nah, dia cerita juga tuh soal ibu itu. Kenapa? Sampai ada kejadian yang mulai aneh tuh. Salah satu dari kameramen kita, Mas Dipo ya? Ya, Mas Dipo ya? Yang kacamatanya dulu. Jadi dia pakai kacamata, tiba-tiba dia lupa naruh kacamatanya di mana. Padahal selama syuting nggak pernah dicopot kacamatanya. Alhamdulillah ya Allah, kagak nyangka. Ada kan kacamata las. Gimana? Ketemu. Terus pas pulang mobilnya nggak bisa di starter. Begitu didorong dikit keluar dari lokasi baru bisa. Jadi nyala mobil setelah keluar Setelah dari didorong keluar dari lokasi. Hmm. Terus akhirnya kita ngobrol apa jangan-jangan ini itu adalah tempat itu portalnya sangat kuat sekali. Terus kebetulan yang Mongol ngerasa kok ada Tiba-tiba yang orang hamil hamil itu ya. Nah, iya. Gua sih dari awal juga pas kan Mongol duluan nyampe sebenarnya. Nyampe makan di pecel lele di pojokan tuh terus dia ibu-ibu itu bilang Mas Mongol di situ begini-begini. Nah, pas kita parkirin mobil juga Mongol lihat gitu. Oh berarti kayaknya ini rumah cewek berarti tinggal di sini ada keluarga gitu. Terus pas gua ngobrol sama ibunya, Mas Mongol lihat apa? Gua bilang di situ yang tinggal ada ibu-ibu sama suaminya. Mas itu mah gedung kosong, nggak ada orang nginep. Gua bilang lo ada perempuan. Ah iya Mas itu gini. Nah kalau dari gua pribadi sebenarnya yang membuat gua agak sedikit lumayan terpengaruh dan agak sedikit terpojokan tuh kenapa gua pingin naik ke atas itu karena pas kita memulai konten itu, mulai syuting tuh Mongol ngelihat dengan benar-benar terlihat nyata tuh mata itu. Yes. Jadi kan seberang ya? Iya, jadi bukan seberang kali. Kita kan begini nih, Berlawanan ya? mulainya di sini, nah dia di sini. Yes. Mata apa itu? Mata, cuman mata doang. Mata. Kayak Terus itu, merah-merah Saruman. gitu. Mata sama ada kayak tentakel gitu kayak Iya, ular jadi ya? pokoknya ada biji matanya ya. Iya. Bijinya. Terus makin ke sini kita turun. Mas Hao sama Mbak Sarah tuh ngomongin ini. Nah, saya tuh lebih fokus ke gedung seberangnya. Iya. Karena di atas gedung itu tuh Mongol, itulah mungkin itu istilahnya portal. Portal. Tapi kalau Mongol bilang tuh
kayak robekan. Yes. Jadi kayak ada kertas gitu, ada apa kain, terus dia robek. Nah, tuh dari situ tuh yang keluar masuk itu. Kayak robekan yang multiverse lah, Mas. Iya, kayak di film itu loh. Avengers. Bukan cuma Avengers, apa? Yang mobil-mobil itu. Hah? Transformer. Oh iya. Yes. Ya, Nah, kalau- Transformer itu yang keluar dari Jadi awal. lebih- Nah, lebih- jadi kayak begitu, kayak robekan Mungkin itu. bisa dibilang robekan antar dimensi kali ya. Iya, nah itu yang membuat sampai kapanpun kalau itu robek nggak dibenerin, dijahit, nggak ditutup. akan selalu memakan korban jiwa. Karena kita berdua, gue tuh baru duduk, terus kayak, wah ini jangan sendiri nih, turun. Karena kalau sendiri efeknya tuh di nyonya. Kita kan jaga nyonya. Iya, benar. Kalau efek di Mongol, maksudnya gini, gue tuh bukan sok jago atau apa ya Mas Damya. Maksudnya gini, ya gue bisa tahu siapa yang akan mencoba, ya kan. Tapi kan gue bisa preparing sesuatu, kan sama kayak Nunu. Wisnu tuh kan nggak menggambar, kan ya gambarnya yang mau ngegambar kan si Mas D. Karena Nunu kan buat jagain nyonya tuh. Betul. Tapi kan dia akhirnya ngambil kertas. Karena kan dia ngelihat sosok yang di sebelah Mongol yang buat gua bunting. Lu bayangin laki kok. Ya maksudnya gini, kan konten begini kan mending penuh perut. Benar. Iya. Lah ini kita baru habis makan. Iya, Dan itu cukup jelas loh, Mas. Apparition-nya itu nggak hanya latch on, tapi dia udah mau tap in ke Udah mau masuk. Dan pas mau masuk tau nggak di mana Mas Demi? Di mana? Yang itu lubang. Iya, nah kan ada momen yang gue pegangin celana lu tuh. Iya. Apa gitu. Lu jangan loncat lo, bilang udah. Gitu itu. Lubang itu Udah dan kita di lantai 3. Iya. Jadi maksudnya kayak, nah itu kan selama Mongol ikut DMS tuh baru itulah itu kejadian bahaya. gua Itu bahaya. kayak merasa banget kayak tekanan ke Mongol tuh tekanan yang sangat membuat gue juga. Tapi setelah selesai pulang, mampir beli roti, beli kacang Garuda, jadi kayak jajan. jadi free, jadi kayak jadi akhirnya Mongol berpikir bahwa gue harus balik. Iya. Gue harus balik ke sana, tapi bukan buat penelusuran. Gue hanya pengen naik ke lantai atas itu doang. Terus gue pengen ngecek all. Dan gue mau ke tempat yang gue lihat itu, yang rumah itu. Seberang itu, yang dekat jalan itu. Iya. Gue mau ke rumah itu. Karena waktu di rumah Bubra, gue ke sono. Gue pergi lagi. Oh benar. Pesugihan Suro. Dan nggak akan pernah tersisa keturunannya. Tapi berarti di tempat itu menurut Mongol itu lumayan kuat sekali berarti. Lumayan. Karena sebelahnya juga kali. Yes. Emang ngaruhnya apa? Pasti kan kenceng. Kan empat pilar utama. Oh iya benar. Karena gue tuh juga sini pernah bilang kan, kalau misalnya air tuh yang observe apa? Iya. 4 pilar utama kan. Jadi conduit juga buat mereka gitu. Iya. Karena kalau sesuatu yang sudah sepersekian lama, apalagi itu dari lantai 83 loh. Iya. Dan itu nggak pernah digunakan sama sekali. Betul. Nah itu sebelahnya kali, dan kali itu juga sejujurnya kan lebih besar lagi. Iya, kesananya lebih gede lagi. Dia lebih lebar gua taunya itu kali. Iya. Nah otomatis namanya air itu hubungannya pasti akan berbahaya. Iya. Jujur aja gue selama ikut DMS, gue ikut beberapa konten penelusuran yang lain, kemarin itu yang paling gila. Iya. Gue ngerasa banget kayak orang bunting. Itu baru pertama kali aku ngelihat Bang Mongol itu almost 89%. 89% iya, kayak udah terkendali ya, iya. Iya. Lu bayangin gue pegang-pegang perut gini loh, kayak udah mau melahirkan. Begini kok mau. Iya. Kayak udah ngebongkok. Tapi berarti Mongol ada rencana mau balik lagi ke sana? Kalau seandainya ke sana ya ke sana gue. Enggak, maksudnya sendiri di channel YouTube-nya Mongol? No. Enggak. Tapi kalau misalnya diajakin bareng lagi ke sana, mau? Gas. Karena masih gini, kan kalau kita punya punya teman tuh kan enak. Tapi kalau kita sendiri kan kayak kita pasukan berani mati. Iya. Belum masuk udah ketembak. Kita baru sebentar ngokak, bentang gitu kan. Enggak terlalu banyak juga di distract-nya. Misalkan sendiri bisa dari segala macam kan. Nah, itu yang Mongol selalu bilang kalau buat konten horor, penelusuran apapun bentuknya, nggak boleh tuh tipikal tim show. Oke.
Di Amerika, di Eropa, mereka melakukan hunting penelusuran di dunia kegelapan di beberapa gedung-gedung bekas perang dulu. Mereka tuh pakai permisi. Oh, iya. Dan mereka punya tim. Ya kan? Dan juga mereka mencari tahu tentang sejarahnya juga dulu. Iya, dipelajari dulu gitu kan. Nah, kalau di kita kan enggak, kadang merasa gua kan bisa ngelihat ngol gitu. Wo, pelentang, tahu-tahu ada yang kesurupan. Yang kesurupan tuh yang bisa ngelihat itu kan lucu. Iya. Karena kalau lu bisa punya sense seperti itu, harusnya tuh kalau sebisa mungkin tuh jangan masuk ke lu. Ya. Karena kalau masuk ke lu ngerepotin semua tim. Iya, harusnya dia yang paling bisa berkuasa Iya, menguasai harusnya kan. dia yang nge-lead. Iya. Nah, ini leadernya yang tepar, pulang aja. Iya, kalau Iya, misalnya bener. kayak Mbak Jotan kelar semua. Kelar kita semua kelar. Iya. Maksudnya gini, oke, kita bisa netralisir. Tapi kan nggak mungkin langsung lanjut syuting, karena pasti kita akan berpikir kalau kejadian lagi, Takes time. mending kita pulang cari lokasi yang lain. Iya, benar. Nah itu yang Mongol selalu bilang ke teman-teman yang suka melakukan konten-konten penelusuran tuh, ya sebaiknya kuasai dulu apa yang kita mau datengin. Itulah kenapa Mongol selalu nanya sama Billy, tanya Damian lokasinya apa, di wilayah mana, kita bisa cari data dan sebagainya, kita bisa ngobrol dulu sama yang daerah situ, apalagi yang udah lama-lama, pasti mereka kasih tahu, oh dulu begini-begini bang. Dengan itu kita bisa punya persiapan Mas Dam. Gitu, jadi jangan orang yang punya six sense lebih pun dunia satanik aja nggak berani. Nah kita gitu, jadi lebih ke saling menghormati aja, terus kulo nuwun gitu-gitu, terus jangan jorok-jorok, jangan ikut menambah kejorokan di tempat itu, terus kalaupun ada apa-apa dibersihkan gitu. Iya. Tapi jadi pelajaran juga sih, kayak misalkan ternyata walaupun kita udah bertahun-tahun juga penelusuran, kita juga nggak bisa lengah juga ya, karena beda-beda. Setiap tempat memiliki tingkat level juga, sama powernya beda-beda. ya level dan power, dan juga kita nggak pernah tahu bakal ketemu siapa, dan kita nggak pernah tahu juga akan seperti apa kejadiannya gitu kan. Ya semoga sih kalau misalnya buat aku pribadi, setiap penelusuran itu adalah seperti hari yang baru aja. Betul. Ya kan, bukan yang kayak ini tempat yang kayak kemarin yang tetap aja satu hal yang baru. Terus Bahkan tempat yang seperti kemarin pun yang kita pakai kemarin akan didatengin oleh orang lain untuk melakukan penelusuran, belum tentu orangnya yang sama kan yang muncul. Oh iya, orang kita aja pernah datang ke tempat yang sama juga, ketemunya beda lagi. Kita berapa kali kan sekarang lagi mengulang lagi nih, kayak tempat yang udah 3 tahun lalu kita pernah datang, kita datang ke sana berbeda lagi ketemuan, nggak kayak waktu 3 tahun yang lalu. Karena akan terjadi semacam kayak pertarungan lah untuk mencapai jabatan tertentu. Sama pertarungan untuk siapa yang mendominasi di lokasi kan. Legasinya siapa nanti, siapa yang powerful, itu kan berubah tuh. Over time pasti akan berubah. Presiden aja 5 tahun sekali. Iya. Yaudah, nanti kita udah seru banget nih ngobrol untuk yang sesi ini nih, di mana kita kemarin sempat menghadapi suatu hal yang tidak terungkap di awalnya, baru tahunya setelah pulang, dan Mongol pun juga tidak terduga. Tidak terduga karena kita mikir gedung kecil. Iya, orang cuma gitu doang. Gitu maksudnya aja. toh juga tiap lantai juga looks-nya sama. Betul. Ternyata malah bahayanya lebih tinggi dibandingkan yang pernah kita datangin. Jadi gitu kita nggak kan. boleh terlalu pandang enteng, nggak boleh terlalu merasa lebih. Segala sesuatunya pasti berbeda dan selalu waspada, dan pastinya nggak boleh main-main kalau misalnya kita jangan pernah main-main gitu. Jangan. Kita nggak pernah tahu apa yang kita temuin. Oke, thank you sudah di ruang tengah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Mongol, tapi yang sekarang kita udahin dulu. Thank you so much, bye bye.